Film dibuka dengan diperlihatkannya aktor utama dalam film ini yaitu Mamang Jason Statham. Beliau kali ini berperan sebagai polisi berpangkat sersan bernama Tom Brand. Sambil menikmati secangkir kopi, dia melihat ke jendela. Tom turun membawa tongkat hoki dan memukuli 3 preman jalanan yang mencoba merampok sebuah mobil. In the Irish game of hurling, cross between hockey and murder. Dan inilah Blitz. Tom dipanggil propos karena dituduh melakukan berbagai pelanggaran, dari mulai menyadap kantor polisi, memukuli penjahat hingga pingsan di tempat biliar, dan terakhir menyerang 3 pemuda yang dianggap tidak bersalah. Tom terancam dipecat dari kepolisian. Bukannya takut, Tom malah balik mengancam pria ini. Jika itu terjadi, dia akan melakukan kerusakan yang jauh lebih parah di luar dugaannya. Seorang poluan bernama Elizabeth Falls menemui Tom. Terungkap, Elizabeth pernah menyamar di dalam jaringan mafia obat-obatan hingga dia sendiri terjebak kecanduan. Kini dia memilih menjadi polisi lalu lintas setelah selesai menjalani rehab. Atasan Tom menunjukkan berita tentang aksinya memukuli 3 remaja yang mengakibatkan turunnya citra polsek tempat dia bertugas. Publik tidak mengetahui cerita sebenarnya. Tom mencegah kejahatan yang akan mereka lakukan. Setelah itu, Tom mengunjungi rumah duka meninggalnya istri dari Inspektur Robert. Mereka berdua memiliki hubungan yang cukup dekat. Tom kemudian menghibur Robert yang sedang dilanda kesedihan di sebuah bar. Seorang poluan bernama Sandra ditembak pria tak dikenal hingga tewas di tempat. Kepala polisi menugaskan Tom ke TKP untuk melakukan penyelidikan. Elizabeth yang datang juga ke lokasi mengenal Sandra karena mereka satu angkatan di sekolah kepolisian. Di rumahnya, Robert melihat tayangan pembunuhan polisi itu. Tom mulai melakukan penyelidikan dari seorang saksi yang melihat kejadian tersebut. Esok hari, seorang polisi bernama Porter Ness dari Mabes Polri dikirim ke kantor polsek ini. Yang anehnya, polisi-polisi yang berada di sini tidak menyambutnya dengan baik. Mereka tidak setuju karena Porter dianggap homering. Kepala polisi mempromosikan Sersan Porter Ness untuk menjadi inspektur setelah Robert mengajukan cuti setelah kematian istrinya. Kepala polisi berharap Porter akan meningkatkan level profesionalisme anggotanya dan mengangkat kembali citra mereka setelah publik mengolok-olok polisi. Seorang remaja gangster bernama John sekaligus tetangga dekat Elizabeth meminta bantuan karena dia dan 2 temannya kemungkinan telah membunuh seorang Indian saat mereka akan merampoknya. Belum jelas korbannya meninggal atau masih hidup. Elizabeth mengingatkan jika pria itu tewas, dia harus mempertanggungjawabkannya. Namun, jika ternyata masih hidup, John harus keluar dari gangster. Esok hari, Elizabeth menemui Tom untuk meminta bantuannya. Karena perbedaan wilayah, Tom mengusulkan untuk meminta bantuan detektif inspektur yang dia kenal, yang pernah berbagi barang curian dengannya di Brixton. Dia bernama Craig Stokes. Seorang jurnalis bernama Harold Dunlop dari media setempat menerima telepon dari seseorang yang mengaku membunuh polisi. Pria ini kembali membunuh seorang polisi yang sedang berada di mobilnya. Bahkan dia mengatakan akan membunuh 8 polisi lainnya. Polisi langsung bertindak cepat merespon ancaman tersebut. Porter mengajak Tom bekerja sama untuk mengusut dalang dari pembunuhan rekan-rekan mereka. Selain saksi mata yang melihat di tempat kejadian perkara, polisi melihat tayangan CCTV dari berbagai penjuru yang menyorot ke lokasi. Cerdiknya, si pelaku sengaja membelakangi kamera agar polisi tidak bisa mengenali wajahnya. Selain itu, dia menemui intelnya yang bernama Rednor. Awalnya, dia berniat meminta imbalan kepada Tom. Bukannya diberi, Tom balik mengancam dan justru memaksa Rednor membayar minuman.
Rednor memberi informasi bahwa pembunuhan ini berkaitan dengan seseorang di Peacock Game yang melakukan aksi membakar anjing polisi yang viral di YouTube sebagai ajang latihan. Setelah mendapatkan identitas orang yang dia curigai, Tom datang ke rumah Porter untuk meminta saran tentang masalah pribadi yang membuat psikologinya terganggu. Dia mengaku mudah emosi dan sulit untuk bangun dari tidurnya. Porter menyebut itu sebagai burnout, stres tingkat tinggi akibat pekerjaan. Porter menjelaskan dengan panjang lebar, dia pernah mengalami hal yang sama saat menangani kasus pedofil. Psikologisnya makin tertekan karena statusnya sebagai homering. Ditambah, tersangka adalah orang yang berpengaruh yang sulit untuk diungkap. Porter memutuskan untuk menyelesaikan dengan tangannya sendiri. Akibatnya, dia sendiri mengalami burnout, dan Tom tertidur nyenyak. Pagi hari, saat Tom terbangun, dia khawatir dirinya dicelepot oleh Porter. Berbekal informasi yang didapatkan dari Peacock Game, Tom dan Porter menuju rumah yang diduga menjadi tersangka. Sementara itu, Robert yang depresi kehilangan istrinya menghabiskan banyak waktu dengan minum-minum. Robert mengajukan diri kepada kepala polisi untuk bertugas kembali. Awalnya, dia disuruh untuk pensiun dini, namun Robert menolaknya. Jika permintaannya ditolak, Robert akan melaporkan perselingkuhan yang dilakukan oleh atasannya ini kepada istrinya. Porter dan Tom datang ke apartemen terduga yang bernama Barry West saat posisi dia sedang ngabagel. Saat dilakukan penggeledahan, mereka tidak menemukan barang yang mencurigakan. Namun Tom seperti mengenalnya. Barry pernah mengupload video pembunuhan terhadap seekor anjing milik polisi yang viral di YouTube. Ternyata si Barry ini pernah dipukuli oleh Tom 1 tahun yang lalu di tempat biliar. Di saat yang sama, Rednor melihat Tom dan Porter baru saja keluar dari apartemen. Tidak ingin kejahatannya terungkap, Barry langsung berkemas untuk pindah ke lokasi lain. Sementara itu, Rednor mencari petunjuk untuk menemukan lokasi keberadaan Barry. Dia menemukan kertas parkir milik Barry yang berada di Weymouth Parking. Barry kembali melanjutkan aksi kejahatannya. Kali ini dia mengincar Robert yang sedang dalam perjalanan menuju apartemennya. Saat memasuki lift, dia sengaja merusak kamera CCTV. Dia pun berpura-pura sebagai petugas TV satelit. Saat Robert membuka pintu, inilah yang terjadi. Robert tewas di tangan psikopat kejam ini. Barry masih bisa santuy nonton TV dan mandi sebelum pergi membawa beberapa barang milik Robert dan membakar apartemennya. Dia langsung menghubungi Harold Dunlop dan mengaku bernama Blitz, pelaku pembunuhan terhadap Robert. Beritanya jauh lebih cepat tersebar, melebihi kemampuan polisi yang dinilai lambat. Tom terkejut saat mengetahui Robert terbunuh. Sasaran pelaku adalah polisi yang bertugas di polsek ini. Harold langsung diinterogasi kepolisian karena melakukan komunikasi dengan pelaku. Sementara itu, Rednor diam-diam membuka bagasi mobil Barry. Dia menemukan sebuah pistol dan barang-barang milik Robert. Penemuan ini bukannya dilaporkan kepada polisi, namun dimanfaatkan untuk mencari imbalan dari Dunlop dengan bayaran 50.000 pound sterling. Dari hasil olah TKP yang dilakukan tim forensik, Tom mendapatkan bukti bahwa Roberts pernah mengunjungi Peacock Game. John kembali menemui Elizabeth untuk menanyakan tindak lanjut bantuan yang dia minta. Dia kemudian menemui detektif Inspektur Stock. Dari informasi Stock, korban perampokan John dan 2 temannya ternyata masih hidup. Elizabeth memberikan pertolongan karena John hanyalah seorang remaja yang dianggap seperti adiknya. Sebagai imbalannya, Stock mengajak Ellie untuk kencan nanti malam. Tom meminta bantuan seorang polwan seksoi untuk menelusuri kasus yang menimpa Barry. Dunlop terkejut saat melihat bagasi milik pelaku yang berisi sebuah pistol dan barang-barang Robert. Aksi mereka rupanya diawasi oleh Barry. Saat mereka masuk ke kafe, Barry langsung mengeluarkan barang bukti itu. Rednor langsung menghitung uang yang diberikan Dunlop di toilet sebelum dia mengatakan nama asli Blitz kepadanya. Dan ini yang terjadi kepada Rednor saat Barry menciduknya. Dan uang tunai itu dibawa kabur oleh si Barry. Polisi yang datang melakukan olah TKP.
Tom dan Porter langsung bergerak untuk memeriksa mobil Barry berbekal informasi dari Dunlop. Sialnya, bagasi itu telah kosong, bahkan kamera CCTV di basement ini telah rusak. Di malam hari, Elizabeth kembali menemui Stock. Setelah mereka minum bersama, Elizabeth yang kegeeran gagal mendapat celepot. Karena kecewa, dia pulang berjalan kaki ke rumahnya. Sementara itu, Tom dibantu rekannya menemukan petunjuk penting bahwa Barry pernah ditangkap oleh Sandra yang tewas lebih dulu. Kemudian, agen Theo yang menjadi korban kedua. Dan terakhir adalah Robert. Yang mengejutkan, Elizabeth diduga akan menjadi korban selanjutnya. Elizabeth yang hendak masuk ke dalam rumah diserang oleh Barry. John yang berada di sana langsung menolong Ellie. Namun naas, dialah yang menjadi korban. Tom menduga pelakunya adalah Barry. Stock kembali datang untuk melihat keadaan Elizabeth. Dia diomeli Porter karena meninggalkan seorang wanita di tengah jalan. Polisi langsung menyebarkan foto tersangka, yaitu Barry West sebagai buronan dan psikopat berbahaya. Lokasi keberadaan Barry telah diketahui. Polisi pun langsung melakukan pengepungan. Saat Tom menerobos masuk, Barry rupanya baru saja kabur. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Tom dan seluruh kepolisian berusaha menangkapnya. Dia sempat bersembunyi di kolong gerbong kereta. Polisi berhasil menangkapnya sesaat sebelum Tom menghabisi dengan tangannya. Sementara itu, Elizabeth kembali depresi akibat kematian John yang sudah dia anggap sebagai adiknya. Dia pun merampas narkoboy milik anak-anak gang untuk dia nikmati sendiri. Meskipun Barry berhasil ditangkap, polisi tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk menahannya. Mereka hanya memiliki waktu 2 hari sebelum Barry kembali dibebaskan. Tom mendesak Barry untuk mengakui perbuatannya karena berada di dalam sini jauh lebih aman baginya daripada di luar. 1 tahun yang lalu, Tom menghajar Barry hingga babak belur di tempat biliar. Ini dilakukan Tom untuk memancing emosi Barry agar berbuat salah yang bisa menjebaknya. Sementara itu, Stock meminta bantuan Tom setelah dia mendapat kabar Elizabeth kembali kecanduan. Terbukti saat mereka datang ke rumahnya. Dia langsung diguyur di kamar mandi untuk menyadarkannya kembali. Ellie kecewa karena mendengar Barry akan kembali dibebaskan. Seakan menjadi artis, Barry keluar dari kantor polisi yang langsung disambut wartawan. Saat semua polisi menghadiri pemakaman Robert, Stock memilih menemani Ellie. Tak diduga, Barry menyamar menjadi seorang polisi dan hadir di pemakaman dengan membawa senjata. Tom yang sedang berada di sana menerima SMS. Dia kemudian pergi yang langsung dibuntuti oleh si Barry. Polisi yang menjaga kediaman Barry tidak menemukan adanya keganjalan. Dia dianggap masih berada di rumahnya. Barry terus mengikuti Tom sampai di sebuah basement. Lalu menyusuri tangga hingga ke atap gedung. Ketika Barry menodongnya, ketika negara tidak bisa menghukumnya, maka tangan Tomlah yang menjadi algojo untuk menghentikan kejahatan Barry. I'm gonna sue you. And you.
Dia pun dieksekusi mati saat itu juga. Dan kasus ini dipastikan tidak akan terpecahkan. Not supposed to smoke in here. What are you gonna do? Di akhir film, sebuah hadiah 2 anjing bulldog diperuntukkan untuk si Dunlop yang dianggap rese selalu menyudutkan aparat dengan beritanya.